Mohon maaf Ibu Lolitasari, Bapak Nasrul, dan Ibu Maftuha yang sudah menunggu. Iya, Untuk itu bisa dibuka sekarang Ibu atau Bapak? Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Dr. Maftuha MA selaku Ketua Program Studi, yang kami hormati Bapak Nasrul Maklis SIP MA selaku narasumber, dan yang kami hormati Ibu Dr. Lolita Sari SHU SPSI selaku dosen pengampu, serta seluruh teman-teman yang saya sayangi dan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Lydia Ramadhani. Saya selaku pembawa acara yang akan membantu jalannya kegiatan pada hari ini dengan tema perpustakaan berbasis SLIM sebagai inovasi digital dan informasi. Adapun susunan acara pada hari ini adalah yang pertama itu pembukaan, yang kedua itu sambutan ketua program studi, yang ketiga penyampaian materi oleh narasumber, yang keempat itu adalah sesi tanya dan teman. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Program Studi kepada Ibu Dr. Maftuha MA, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Lydia sebagai moderator ya. Oke, kepada yang terhormat, pertama-tama adalah narasumber kita nih yang sudah jauh-jauh dari Padang ya Pak ya. Hadir di Jakarta walaupun via udara. Oke, Iya. ya terima kasih banyak Pak. Bapak Nasrul Maklis SIPMA ya, Sarjana Ilmu Perpustakaan ya, SIP itu ya. Iya, betul, Oh, Ibu. jadi udah pakarnya ini dari S1-nya udah perpustakaan ini. Selamat datang, welcome to UIN Jakarta ini untuk Prodi Manajemen Pendidikan. Kami sangat berharap ilmu dan pengalaman Bapak yang luar biasa ya untuk bisa dibagi kepada anak-anak kami. Ini Bapak bukan hanya akademisi tapi juga praktisi ini kalau ngelihat dari playernya saja udah terlihat begitu ya Pak ya. Akademisi sekaligus praktisi ya. Adik-adik semua tolong nanti disimak baik-baik ya materi-materi dan praktek yang akan dibimbing oleh beliau. Manfaatkan sebaik mungkin kesempatan hari ini. Kemudian yang terhormat juga Ibu dosen kita, Ibu Dr. Lolita Sari, SHUM SPSI ya. Terima kasih Ibu sudah memfasilitasi beliau Pak Nasrul Maklis ini untuk anak-anak kita bersama ya, agar bertambah juga wawasan dan pengetahuan serta keterampilan mereka. Bapak Nasrul yang terhormat, jangan bosan-bosan ini ya, nanti mungkin tadi kata Bu Dr. Loli satu saat, mudah-mudahan nanti ada kesempatannya kita bisa bersua kembali atau via udara atau misalnya langsung hadir lah di UIN Jakarta gitu ya. Saya tidak berpanjang kalam, cuma kalau ngelihat dari temanya saja nih, Pak Nasrul ini memang harus betul-betul memang yang dibutuhkan oleh anak-anak ya, calon-calon sarjana yang alumni manajemen pendidikan, karena salah satu skill yang mesti mereka kuasai memang tentang otomatisasi perpustakaan sekolah, perpustakaan kampus, artinya yang berkaitan dengan pendidikan terutama mungkin. Tapi kalau saya ngelihat ada slimnya ini seolah-olah saya jadi pengen kurus, Pak.
Kalau bahasa Inggris kan slim course. Padahal slims. Slim di sini aplikasi apa ya? Aplikasi berbasis apa? Mungkin ya saya nggak tahu persis karena bukan bidang saya ya. Aplikasi mungkin open source ya, open source yang gratis. Mungkin bisa diakses secara free gitu ya oleh Betul. para pengguna aplikasi ini ya. Betul. Baik, mungkin itu saja. Ini apa namanya? Saya pengantar, kalimat pengantar dari saya, Bapak, ya, adik-adik semua, ya manfaatkan ini betul-betul ya, manfaatkan betul ya arahan dari Pak Nasrul dengan Bu Loli ya, manfaatkan betul. Oke, baik, akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Terima izin kasih kami Pak Nasrul, mohon maaf. Izin saya undur diri Pak, tidak ikut kuliah umum, kuliah tamu ya. Makasih. Terima kasih, Bu. Silakan. Assalamualaikum Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Maftuha MA atas sambutan yang telah disampaikan. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu penyampaian materi mengenai perpustakaan berbasis SLIM. Sebagaimana kita ketahui SLIM itu yang yang mempunyai kepanjangan yaitu Senayan Library Management System merupakan sistem otomasi perpustakaan berbasis open source yang memudahkan pengelola koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Untuk itu kepada Bapak Analis kami persilakan dengan binaan moderator kita yaitu Sania Zahra. Kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'mati imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama kita hormati Ibu Maftuha tadi sudah membuka dan beliau semangat sekali untuk menyampaikan kata sambutan. Kemudian kepada Ibu Dr. Lolita Sari, terima kasih yang sudah memberikan berbagi ilmu kepada kami untuk menyampaikan materi tentang otomasi perpustakaan. Kemudian kepada adik-adik kami semuanya, prodi manajemen pendidikan ya, gitu. Terima kasih ucapkan terima kasih lagi kepada Ibu Loli yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berbagi ilmu di bidang aplikasi perpustakaan. Oke, mohon izin saya jadikan co-host biar bisa share. Sudah, Pak. Iya, terima kasih. Eh, berapa mungkin 1 bulan yang lalu Ibu Loli chat saya untuk berbagi ilmu. Tentu beliau meminta untuk banyak praktek gitu ya. Mungkin teori kita hanya 10%, praktek 80%. Biar apa yang kita pelajari hari ini bisa dibawa ke rumah gitu ya. Oke, izin saya Ibu Loli untuk share materi tentang aplikasi perpustakaan. Ya, oke. Dan dari semua kelihatan materinya. Kelihatan, Pak. Ya, Bapak. oke. Jadi mengenal aplikasi Slim 9. Jadi aplikasi ini sudah versi 9. Sebelumnya ada versi 8, 7, dan sebagainya. Jadi aplikasi ini adalah manajemen perpustakaan dan sifatnya gratis, open source,
dan berbasis web juga dan multifungsi. Mengapa aplikasi perpustakaan itu penting? Karena koleksi itu bisa rapi dan semuanya bisa datanya bagus gitu kan. Dan pencariannya sangat mudah sekali. Jadi dari buku di sana maka akan kelihatan berapa koleksi itu tersimpan di suatu perpustakaan, berapa koleksi itu ada dan siapa yang meminjam maka akan kelihatan. Dan layanan untuk aplikasi ini sangat cepat dan bisa laporan laporan yang itu otomatis berapa pengunjung hari ini maka akan kelihatan gitu. Bahwa pustakaan itu sebelumnya manual tapi perkembangan zaman dia akan menjadi otomatis itu ya mudah dan dimanapun saja perpustakaan itu bisa kita lihat buku buku ini ada di perpustakaan di mana gitu ya maka kelihatan melalui dalam pencarian OPEC atau online publish access catalog dan tadi import ke data aplikasi SIM itu transaksi pinjam kembali sangat mudah sekali bisa di rumah di mana saja asalkan itu sudah online tapi kalau belum tentu susah ya laporan cetak laporan jadi untuk akreditasi perpustakaan itu sangat sekali eh, berapa perpustakaan dalam tahun ini atau 3 minggu terakhir itu ya. Evaluasi dan keunggulan SLIM itu gampang, gratis, fleksibel, dan banyak teman. Nah, gitu ya. Jadi itu aplikasi ini eh, karena setiap kabupaten dan kota se-Indonesia ada komunitasnya. Jadi saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman sehingga ilmu aplikasi itu selalu berkembang gitu ya. Selanjutnya menu dari Slim itu yang pertama OPEC, Online Publish Catalog, yaitu pencarian koleksi secara cepat gitu ya. Yang kedua bibliografi itu berarti data buku. Kemudian keanggotaan dan sirkulasi itu minjam dan kembalikan ya. Terus yang terakhir laporan. Nanti insya Allah kita akan praktek pada hari ini. Yang pertama login kemudian memasukkan data anggota, kemudian data buku atau bibliografi, dan laporan. Itu insya Allah mudah-mudahan ada waktu nanti kalau tidak kita buat agenda lain gitu. Kemudian ini fitur apa seperti ini kelihatan. Bapak mohon maaf, Ya, teman-teman merasa suaranya kurang jelas, Pak. oh iya ya. Oke, Maaf ya, Pak. kalau ada kendala sampaikan nanti bisa dikondisikan gitu ya. Kita tadi suaranya sekarang sudah dengar, sudah bagus. Masih agak pecah, Pak. Kedengaran tapi masih agak pecah. Oke, kita lanjut. Eh, Manajemen bibliografi. Ini fitur-fitur dari aplikasi Slim itu. Eh, Bibliografi ada judul, ada penerbit, tahun terbit, ISBN, subjek, eksemplar, barcode, lokasi rak, dan status buku. Apakah buku itu ada di tandon atau di cadangan dan sebagainya gitu ya. Apakah di sebelah kelihatan ya, ada bibliografi, ada judul, kelihatan Lydia? Kelihatan, Bapak? Oke, kita lanjut. Pengelolaan keanggotaan, di situ ada nama,
ada alamat, ada nomor handphone, ada upload foto, dan fitur bisa di kartu itu dicetak langsung. Jadi nanti kita akan praktek mungkin nama yang penting sekali, nama, NIM, dan nomor handphone itu aja yang penting. Nanti lain waktu kita cara mengupload foto dan sebagainya, ya seperti itu. Kemudian sirkulasi layanan utama, karena di sini adalah peminjaman dan pengembalian buku. Ada 3 di sini, peminjaman, pengembalian, denda. Jadi denda ini sangat apa sekali, jadi jangan sampai telat gitu ya. Maka kalau telat ya 1 hari Rp1.000. Kalau itu tergantung settingannya. Kalau bisa jadi bisa 500, itu tergantung perpustakaan itu sendiri. Kemudian backup data. Jadi data itu supaya jangan hilang, kita sudah buat anggota sudah lengkap bukunya, tapi kita tidak backup, maka itu akan merumitkan menginput kembali. Jadi kita simpan di Google Drive atau di hard disk dan sebagainya. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Ini selama ini perpustakaan itu sangat belum otomasi. Dengan otomasi maka statistik koleksi itu mudah sekali akan karena ada fiturnya bagian statistik, ada laporan sirkulasi juga, statistik pengunjung, ekspor data. Jadi berapa orang yang datang hari ini di perpustakaan maka mudah kita melihatnya. Itu. Ini kesimpulannya, koleksi itu rapi dan pegawainya profesional untuk nginput, layanan cepat di sini. Jadi kalau lama waktu saya kuliah dulu tahun 98 minjam buku itu masih manual, meminjam itu memakan waktu 3 menit gitu ya, minjam karena manual. Tapi sekarang dalam 5 detik atau 10 detik udah bisa minjam 5 gitu ya. Ini berapa waktu yang sangat cepat sekali. Kalau manual itu 5 menit dan sebagainya tanpa biaya. Jadi aplikasi ini open source, gratis. Nah, ini. Nah, itu. Saya kira itu mungkin ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita praktek. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada ya. Kalau tidak, kita langsung praktek. Di sini sudah kelihatan ada ada aplikasi yang sudah saya sudah kelihatan, ada tanda, ada bibliografi, ada sirkulasi, ada keanggotaan, sudah kelihatan. Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke, sekarang saya keluar dulu. Nah, seperti ini. Fiturnya seperti ini. Ini ada logo WIN. Seolah saya membuat pustakaan FITK WIN Syarif Hidayatullah. Ada logo, ada nama, ini ada beranda, ada visitor, ada pustakawan. Jadi langkah pertama kita di pustakawan hanya dia bibliografi saja dia bisa akses atau sirkulasi saja, maka itu pustaka apa sebagai admin. Kita lanjut. Yang pertama tentu kita anggota dulu ya. Ini opaknya kita ketik di sini sosial. Sosial. Ini ada buku, ada yang merah-merah ini kata kuncinya. Jadi sosial yang di bawah ini maksudnya. Psikologi sosial perpustakaan. Ini barcode buku. Nah, ini kelihatan di bawahnya. Ada yang merah ini
sedang dipinjam, jatuh tempo tanggal sekian-sekian. Ada 2 buku yang statusnya sedang dipinjam. Ini ya, kelihatan seperti ini. Nah, ini di opaknya saya lihat ini. Nah, jadi buku 1 NM ini tersedia, tersedia. Yang di bawahnya sedang dipinjam ini. Yang 08, 07 sedang dipinjam itu. Ya. Di sini kelihatan laporan koleksi buku kita sebelumnya mungkin ya. Sekarang udah kelihatan bukunya jumlahnya. Jumlah keseluruhan 68 judul ya. Kelihatan di statistik koleksi. Jadi ada mahasiswa yang buat tadi sudah data bukunya di sini kelihatan. Hmm, sini. Awalnya saya buat buku hanya 3, sekarang udah ada 68 judul. Inilah ini seperti ini. Ya, ada pertanyaan lagi? Saya Ada izin yang mahasiswa? bertanya. Ya, silakan. Ania, silakan. Tadi kan menambahkan bibliografi. Tujuan dari menambahkan bibliografi tersendiri itu apa ya, Pak ya? Untuk nambah bibliografi. Iya, Bapak, itu buat apa gitu, Pak? Bibliografi itu kan daftar buku, ada judul, pengarang, penerbit, dan semuanya, kan gitu, bibliografi. Itu koleksi yang ada di perpustakaan gitu ya. Jadi supaya bisa orang minjam ya kita masukkan datanya buku. Jadi dari opak itu kita bisa berdasarkan subjek buku, bisa berdasarkan pengarang, dan sebagainya gitu. Jadi bibliografi itu ya data buku gitu. Buku-buku yang ada di suatu perpustakaan gitu anehnya. Ya, Ania, paham ya? Ya, paham ya, Ania? Yang lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Sistem ini untuk ini kan Pak, simulasi sirkulasi di perpustakaan asli gitu, di perpustakaan nyata, bukan secara digitalnya gitu. Iya, Jadi, asli. Asli di perpustakaan. jadi kalau misalnya kita melampirkan berkas di bibliografi, kemudian sebenarnya bukunya itu sedang dipinjam, tapi berarti secara online bisa diakses dong Pak. Iya, bisa. Jadi koleksi yang ada di bibliografi itu bisa ada versi digitalnya, bisa. Bisa di online kan, bisa di aksesnya terbatas gitu ya. Bisa gitu. Dua. Jadi bisa di setting gitu ya. Apakah kita buka yang digitalnya bahasa baca online, bisa juga kita buka gitu ya. Bisa dibatasi gitu. Mm-mm. Tergantung settingannya, di setting. Jadi ada versi cetak, ada juga versi digitalnya. Jadi kalau yang digitalnya, kalau ingin kita loskan, kita open access kan bisa juga, atau kita tutup bisa juga, gitu. Tergantung settingan. Nah,
Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ya. Yang lain masih ada pertanyaan? Silakan. Suara saya jelas ya? Silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya, Bu Loli, kalau tidak ada lagi Baik, untuk Pak pertemuan Nasrul. kali ini. Ya, baik Pak Nasrul. Sania, Iya, Ibu. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemateri dari Bapak Nasrul Maktis. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nasrul Maktis, SIP, MA atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Tadi kan kita juga udah langsung ada sesi tanya jawab ya, sepanjang pemaparan materi. Jadi untuk sekarang tidak ada pertanyaan lagi. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan yang dari tadi kita sudah bahas. Berdasarkan pemateri yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa materi hari ini memberikan wawasan yang sangat penting bagi kita, khususnya dalam memahami otomatisasi perpustakaan berbasis SLIM. Kita dapat memahami bahwa perkembangan teknologi memiliki peran yang besar dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan, serta menuntut kita untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kompetensi di bidang tersebut. Selain itu, materi yang disampaikan juga menegaskan pentingnya peran kita sebagai mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan di dunia kerja dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Semoga ilmu yang telah kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan di masa depan yang akan datang. Oke, untuk pertemuan kali ini kami telah di penghujung acara, yaitu penutup. Semoga kegiatan pada hari ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam meningkatkan pemahaman kita mengenai pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan perpustakaan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membantu jalani acara pada hari ini. Akhir kata mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Safira. Terima kasih Pak Nasrul Maktis atas ilmunya dan praktik pelatihannya, walaupun singkat, insya Allah sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Nanti kita teruskan kembali di kelas. Dan ini sebagai tanda terima kasih kami, kita berikan sertifikat secara virtual. Mohon diterima Pak. Dan ditunggu nanti hadiahnya untuk mahasiswa. Insya Allah. Jangan lupa share nanti ya apanya, emailnya atau Oh, WA-nya juga boleh. Insya oke Allah. siap. Nah, Nanti ya, Sania ya, yang nanti yang misalnya. akan menghubungi Bapak. Mungkin itu terima kasih. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dan bahkan mungkin memang kalau pelatihan itu enaknya secara offline sih Pak ya. Iya, betul. Mungkin itu terima kasih Bapak. Ya, terima kasih banyak Bu Loli, Bu Dr. Loli dan adik mahasiswa. Ini hanya pemula, ya insya Allah berlanjut. Apakah kita online atau udah offline itu tergantung. Ini hanya perdana, tak apa-apa. Masih banyak yang malu-malu bertanya atau ragu-ragu. Namanya pemula itu Mbak Loli kan apa-apa gitu ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Loli yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk berbagi ilmu. Itu saja. Saya mohon maaf kalau ada dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan gitu ya. Mohon maaf dan terima kasih kepada Bu Loli dan adik mahasiswa. Semangat terus adik-adik mahasiswa semuanya. Semoga sukses selalu.
Demikian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, mungkin bisa foto bersama dulu ya Pak. Iya, boleh, silakan. Ini share-nya ditutup dulu, Sania. Teman-teman semua untuk on cam terlebih dahulu ya, karena kita akan ada sesi foto dokumentasi dulu.